Tapi Hebat. brother Naik, ini Hmm. masih semangat nggak sih nonton TV sebenarnya kita? Masih Nonton nonton TV. TV? Iya. Jadi nonton TV itu kan perlu selektif juga. Selektif dalam arti apa yang ditonton dan selektif dalam arti waktunya. Jadi menonton TV itu kan bagian daripada refreshing ya, bagian daripada kita melakukan satu entertaining gitu untuk diri kita. Dan sebaiknya ketika kita melakukan aktivitas refreshing, rekreasional atau entertaining itu itu pada saat memang kita membutuhkan. Gitu. Jadi memang pada saat kita membutuhkan. Saat kapan kita membutuhkan? Ya saat kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Misalnya bekerja itu kan sesuatu yang diprioritaskan. Belajar itu kan sesuatu yang diprioritaskan. Membaca buku-buku teologi atau buku-buku yang memang bermanfaat, yang memang kita perlukan. Itu kan sesuatu yang kita prioritaskan. Tetapi ada kalanya setelah kita melakukan kegiatan itu kan konsentrasi menurun dan memang kita sedang membutuhkan apa yang disebut dengan relaksasi tadi dan refreshing. Ya di saat itu kita menonton televisinya gitu. Atau mungkin menonton hal-hal yang mungkin yang sifatnya ya refreshing. Jadi jangan terbalik. Jadi saat memang kita penuh dengan konsentrasi untuk belajar, saat kita penuh konsentrasi untuk bekerja, kita malah melakukan relaksasi, itu nggak cocok. Kita malah melakukan refreshing, kita malah pergi nonton. Padahal itu adalah saat dimana konsentrasi tinggi dan yang sangat diperlukan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan prioritas. Misalnya bangun pagi itu kan kita punya konsentrasi yang cukup tinggi sebenarnya. Walau di awal mungkin agak ngantuk, tetapi sebenarnya kan energi di saat pagi dan konsentrasi kan tinggi. Tapi bayangkan begitu bangun pagi, kita pergi ke televisi langsung nonton film apa gitulah katakan, film Korea atau film-film Hollywood dan lain sebagainya. Ini kan nggak sesuai dengan kondisinya. Kondisi kita saat konsentrasi tinggi seharusnya kita lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Seperti belajar, bekerja, itu dibutuhkan pada saat konsentrasi tinggi. Belajar membutuhkan konsentrasi tinggi seperti yang Ko Abi tadi bilang, ketika membaca membutuhkan suasana yang tenang, gitu kan? Dan saat konsentrasi tinggi. Nah, saat ketika konsentrasi sudah rendah, biasanya itu mendekati malam, sudah ngantuk, ya kita tidak perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, karena konsentrasi kita sudah menurun di saat malam dan memang mau tidur kan. Kecuali orang-orang tertentu yang terbalik pola kehidupannya, di mana di waktu malam dia punya konsentrasi tinggi. Itu lain lagi ceritanya. Tapi prinsipnya sih begitu, ketika konsentrasi rendah, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang refreshing, yang relaksasi sifatnya, yang entertaining sifatnya. Karena itu memang satu keperluan mental juga gitu. Tetapi ketika konsentrasi kita tinggi di saat pagi menjelang atau di bawah jam 12 lah, itu biasanya, atau di bawah jam 10 itu biasanya waktu yang sangat bagus sekali untuk bekerja dan belajar, karena masih sangat fit gitu ya, masih sangat konsentrasi dan mengawali hari. Itu sangat bagus untuk belajar dan mengerjakan hal-hal yang memang membutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu, bro. Jadi ada timingnya dan ada hal apanya dulu yang kita mau nonton gitu. Contoh kita mau nonton YouTube, ya kita nonton pada saat itu tadi memang konsentrasinya kita ketika itu memang sedang rendah gitu dan membutuhkan refreshing. Tetapi kembali lagi, YouTube yang kita tonton apa? Edukasi atau entertainment gitu. Jadi dipilah-pilah juga gitu. Tapi prinsipnya kira-kira begitu. Iya, maksudnya saya adalah kayaknya program TV yang sekarang ini semakin banyak ditinggalkan, maksudnya saya. Jadi artinya apakah orang itu masih nonton TV enggak? Maksudnya kan banyak sekarang kan daya tarik antara TV maupun YouTube ataupun yang film-film Korea ataupun gimana gitu kan.
Jadi artinya TV juga mau supaya tetap orang menonton TV, tapi secara bersamaan mereka bisa didapatkan di tempat lain juga gitu. Jadi akhirnya bukan prioritas lagi menonton TV ini. Tapi mungkin bagi orang-orang kebanyakan menonton TV masih satu keharusan gitu. Iya, dengan adanya YouTube maka orang bisa delay, bisa mengatur jadwalnya ulang. Contohnya dia harus menonton jam 9 malam. Misalnya dia mau nonton Indonesian Idol misalnya yang relatif agak malam. Tapi kalau dia ada kegiatan lain, ya mungkin dia akan tunda besok aja. Karena akan tampil juga di channelnya RCTI kan, channel YouTube RCTI atau channel Indonesian Idol. Jadi dia bisa mengatur kalau dia memang bisa menerima delay itu. Tapi ada orang yang memang harus nonton live gitu. Ya itu lain lagi ceritanya. Tapi seharusnya sekarang kita bisa atur aja saat kapan kita bisa mengikuti, saat kapan tidak. Gitu. Karena ada recordingnya, ada rekamannya kan. Betul. Iya, semuanya sekarang yang TV nasional pun punya YouTube juga semua sekarang, Metro TV, Betul. RCTI, TV One. Karena ratingnya bisa meningkat di sana juga gitu. Jadi sometimes ketika dia live mungkin nggak seberapa, ketika setelah itu ada lagi yang mengikuti tayangan tersebut gitu, brother.